Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan untuk hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan berdoa, Yogi dipimpin teman-temannya. Alhamdulillah. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa aja yang tidak masuk untuk pagi hari ini? Iya. Kemana si Doni, Rizky? Oh, tidak hadir. Alasannya? Kenapa males? Nggak boleh ditiru ya rekan-rekan, anak-anak. Perilaku Yogi itu kurang baik dalam sikap untuk seorang pelajar, karena seorang pelajar itu harus belajar dengan giat atau harus rajin untuk masuk sekolah. Nggak boleh ditiru sikapnya ya, yang tidak mau bersekolah atau malas untuk bersekolah. Nah, kita masuk untuk materi selanjutnya ya. Kemarin tentang materi tentang kebersihan lingkungan di sekitar sekolah kita. Untuk kemarin mengenai pembelajaran sebelumnya tentang mengenai lingkungan, kebersihan lingkungan di sekolah kita, masih ada yang belum paham? Alhamdulillah kalau udah paham semua. Sekarang kita lanjut tentang kebersihan lingkungan di sekitar rumah kita. Apa sih itu kebersihan? Kemarin sudah Bapak jelaskan, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Karena kalau lingkungan kita bersih, lingkungan kita nyaman, kita juga yang akan hidupnya sehat. Kalau lingkungan kita kotor, kita juga akan tercemar sebagai berbagai macam penyakit yang bisa timbul dari tercemarnya lingkungan kita tersebut. Makanya diwajibkan kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, kita dapat menimbulkan itu pencemaran lingkungan, terutama di lingkungan tempat tinggal kita. Apalagi yang rumahnya ada selokan, ada genangan air, itu jangan dibuang ke selokan atau jangan dibuang ke genangan air. Kenapa sih Pak? Oh, karena banyak penyebabnya. Yang tadi pertama itu dapat mencemarkan lingkungan. Dari sampah-sampah tersebut nanti timbullah yang namanya uget atau nyamuk-nyamuk yang bisa menimbulkan nyamuk yang namanya nyamuk demam berdarah. Jadi lingkungannya banyak tercemar oleh penyakit-penyakit DBD, penyakit-penyakit demam berdarah yang ditimbulkan dari endapan atau tumpukan sampah yang diselokan tersebut. Nah, ada jenis dua sampah, ada sampah organik dan sampah non-organik. Kalau sampah organik itu sampah yang bisa didaur ulang, pinter. Kalau yang sampah non-organik itu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya sampah organik seperti sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Jika sampah non-organik seperti gelas, aqua, terus plastik, dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin penjelasan tentang menjaga lingkungan di sekitar rumah itu saja dari Bapak. Ada yang ingin bertanya? Baik. Pertanyaan yang bagus, Diki. Yang tadi Bapak jelaskan.
Kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Nah, karena agar tidak bisa mencemarkan atau sampahnya tidak berserakan di lingkungan kita. Sering ibu bapak guru pas saat upacara bendera sering menyarankan kalian agar membuang sampah sembarangan agar lingkungannya tetap bersih, rapi, dan tidak bertumpukan sampah. Pertanyaan yang bagus, Diki. Nah, sekarang gantian ya, Bapak yang bertanya. Tadi sudah Bapak jelaskan mengenai sampah organik. Coba sebutkan apa saja yang termasuk sampah-sampah organik, Siti. Pinter, Siti. Nah, tadi sampah-sampah organik seperti tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran yang bisa didaur ulang untuk menjadi pupuk kandang atau pupuk organik. Untuk tugasnya di rumah, kita membuat ekobrik ya. Ekobrik itu apa? Ekobrik itu untuk kita kegiatan di sekolah. Kita kumpulin atau kalian jika jajan di warung, sampahnya dimasukkan ke dalam botol aqua untuk kita jadikan ekobrik untuk menghiasi taman di depan kelas kita atau taman di halaman sekolah kita. Nanti contohnya, kalau kalian jajan, kalau kalian beli makanan yang berbentuk sampah non-organik, sampah yang tidak bisa didaur ulang, sampahnya kalian masuki ke dalam botol. Lalu kalian simpen, kalau sudah penuh, kalian bawa ke sekolah untuk dibuat ekobrik untuk menghiasi tanaman di lingkungan sekolah kita. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak kasih 10 poin untuk Diki, Bapak kasih 10 poin untuk Siti karena sudah mampu menjawab pertanyaan dan sudah mampu bertanya dengan baik. Nah, untuk teman-teman selanjutnya, jangan mau kalah dengan Siti dan Diki agar kalian bisa mendapatkan poin yang sama. Ngerti? Mungkin itu saja pembelajaran hari ini tentang lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah kita. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan di saat kalian ada di lingkungan rumah kalian. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dipimpin sama ketua kelasnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk anak-anak yang pulangnya naik sepeda, hati-hati jangan kebut-kebutan. Dan biasakan sepatunya dipakai. Kalau sepatunya tidak dipakai, kalian tidak mencerminkan sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang siswa. Yang sepatunya tidak dipakai tidak boleh pulang sama bapak. Dipakai terlebih dahulu agar kalian terlihat rapi dan bisa mencerminkan sebagai seorang anak siswa yang rapi. Kalau sudah sampai di rumah, silakan cium kedua orang tuanya. Jangan langsung kalian naruh tasnya sembarangan. Untuk pulangnya hati-hati ya. Sekian dari Bapak.